Dalam sejarah para nabi, ada banyak banget kisah yang luar biasa. Tapi yang satu ini, wah, ini benar-benar melampaui nalar. Hari ini kita akan mengupas kisah seorang pemimpin hebat, seorang penakluk dan satu-satunya manusia dalam sejarah yang doanya sanggup membuat matahari berhenti beredar. Oke, kisah kita dimulai dari sebuah pertanyaan. Kita semua pasti tahu siapa Nabi Musa kan? Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran siapa pemuda yang selalu setia mendampingi beliau dalam perjalanan-perjalanan paling penting dalam hidupnya? Nah, ini dia yang bikin sosoknya jadi misterius. Keberadaannya itu diabadikan loh dalam Al-Quran, perannya juga penting banget dalam sebuah perjalanan agung. Tapi namanya nggak disebutkan secara langsung, dia seolah-olah ada di sana, tersembunyi di dalam teks. Dan yang lebih penting lagi, dialah yang akhirnya maju mengambil alih kepemimpinan buat menuntaskan sebuah tugas suci. Sebuah misi yang sama yang dulu pernah gagal diemban sama generasi sebelumnya cuma karena rasa takut. Ini adalah kisah tentang keberanian dan penebusan. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita kenalan lebih jauh. Siapa sih sebenarnya pemuda misterius ini dan dari mana asalnya? Jadi kunci buat mengungkap identitasnya itu ada di Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Di situ pendamping Nabi Musa disebut dengan kata fata, yang artinya itu pemuda atau murid. Nah, para ahli tafsir, kayak Imam At-Tobari misalnya, semua sepakat kalau fata yang dimaksud ini adalah Yusha bin Nun. Jadi, udah jelas ya, Yusha ini bukan orang sembarangan. Dia adalah sahabat terdekat Nabi Musa, saksi mata perjalanan spiritual mencari Nabi Khidir. Dan yang luar biasa, dia punya garis keturunan emas loh. Dia ini cicitnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wah, dari sini aja udah kelihatan kalau takdir besar memang menantinya. Sekarang, mari kita lihat gimana panggung disiapkan untuk kebangkitan Yusya, karena sebuah ini ternyata berawal dari sebuah kegagalan besar yang menentukan nasib satu generasi penuh. Jadi, setelah Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun, mereka dapat perintah yang sangat jelas. Misinya, masuk ke tanah suci dan rebut kembali tanah yang sudah dijanjikan. Masalahnya, waktu itu tanah tersebut dikuasai sama kaum yang terkenal sangat kuat dan kejam. Terus, apa jawaban mereka? Bukannya semangat, mereka malah ciut. Dikuasai rasa takut, mereka ngucapin kalimat penolakan yang sangat terkenal itu. Intinya, mereka nyuruh Nabi Musa perang sendiri aja sama Tuhannya. Wah, ini benar-benar puncak pembangkangan. Akibatnya, sangat berat. Mereka dihukum tersesat selama 40 tahun. Bayangin, 40 tahun. Mereka cuma jalan berputar-putar di tempat yang sama, di Padang Tih, sampai akhirnya seluruh generasi yang penakut dan pembangkang itu habis binasa di padang gurun. Tapi, justru dari kegagalan inilah lahir sebuah harapan baru. Kegelapan selama 40 tahun di padang gurun itu justru menempa sebuah generasi yang sama sekali berbeda. Perbedaannya itu kayak langit dan bumi. Generasi yang lama itu simbol ketakutan, sementara generasi yang baru ini mereka lahir dan besar di tengah kerasnya padang gurun. Mereka nggak kenal kemewahan. Yang mereka tahu cuma iman dan ketahanan. Merekalah yang siap untuk tugas di depan. Dan akhirnya, waktunya pun tiba. Setelah para pemimpin besar, Nabi Musa dan Harun wafat, tongkat estafet kepemimpinan itu diserahkan. Allah menunjuk Yusha bin Nun buat memimpin generasi baru ini, keluar dari Padang Tih, dan menyelesaikan misi yang udah lama tertunda. Nah, disinilah kisah kita sampai ke puncaknya. Sebuah kampanye militer yang luar biasa yang diakhiri dengan mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan gak akan pernah terjadi lagi. Perjalanan Yusya ini jelas gak mudah. Dia memimpin pasukannya menyeberangi sungai Yordan, lalu mengepung kota Yeriko yang bentengnya super kuat itu selama 6 bulan penuh sampai akhirnya bisa runtuh. Dan mereka terus maju, menaklukkan puluhan kerajaan di sepanjang jalan menuju tujuan akhir mereka, Baitul Maqdis. Pertempuran terakhir terjadi di hari Jumat. Mereka udah berjuang seharian penuh dan kemenangan itu udah di depan mata. Tapi ada satu masalah besar, matahari udah mau terbenam. Sebentar lagi masuk hari Sabtu atau hari Sabat, di mana peperangan itu dilarang. Kemenangan yang udah segitu deketnya bisa hilang begitu aja. Di saat-saat genting itulah, Yusha bin Nun mengangkat tangannya ke langit. Dia nggak berdoa minta kekuatan atau kemenangan, dia minta sesuatu yang mustahil. Dia berbicara kepada matahari dan berdoa kepada Tuhannya.
Engkau diperintahkan, dan aku pun diperintahkan. Ya Allah, tahanlah matahari ini untukku. Dan Allah menjawab doanya. Matahari, benda langit raksasa itu benar-benar berhenti dari peredarannya. Waktu seolah membeku hanya untuk memberi Yusya dan pasukannya cukup waktu untuk meraih kemenangan mutlak sebelum malam tiba. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Matahari nggak pernah ditahan untuk seorang manusia pun, kecuali untuk Yusya. Kemenangan ini bukan sekedar akhir dari sebuah pertempuran ya. Ini justru adalah awal dari sebuah era baru. Sebuah warisan yang akan bertahan selama berabad-abad. Dengan menaklukkan Baitul Maqdis, Yusya nggak cuma memenuhi perintah Tuhan, tapi dia juga lagi meletakkan dasar bagi berdirinya kerajaan Bani Israel di Tanah Suci. Dan dari fondasi inilah, kelak akan muncul kerajaan-kerajaan agung di bawah pimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah luar biasa ini? Kisah Yusaisya mengajarkan kita kalau ketakutan itu cuma membawa keterpurukan, sementara keberanian yang didasari iman itu bisa bikin kita mencapai hal-hal yang mustahil. Ketaatan, kesabaran, dan keyakinan adalah kunci menuju kemenangan sejati. Pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dalam hidup kita sendiri, kita kan sering ya dihadapkan pada tembok Yerikho atau matahari yang akan terbenam. Pertanyaannya adalah, tujuan mustahil apa yang sebenarnya bisa kita raih kalau saja kita punya keyakinan untuk meminta hal yang tampaknya di luar jangkauan?